Ribuan ton bahan kimia pembuat rudal asal Cina telah tiba di Iran pada Kamis 13 Februari 2025. Kehadiran bahan kimia itu seolah menjadi sinyal bahwa Iran kini mulai menggerakkan kembali produksi rudal mereka. Seruan pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei soal perkembangan sektor militer Teheran pun menjadi benang merah yang menjembatani dugaan kembalinya produksi rudal negara itu. Apa saja yang bisa kita ketahui soal pengiriman bahan kimia pembuat rudal asal Cina ke Iran? Kapal kontainer Golbon asal Cina telah merapat ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran pada Kamis 13 Februari 2025. Golbon dilaporkan telah berlayar dari Cina 3 pekan lalu, tepatnya pada 21 Januari 2025. Kapal kontainer itu mengangkut kurang lebih 1.000 ton sodium perchlorate. Salah satu bahan kimia utama pembuat propelan padat yang digunakan untuk menggerakkan rudal jarak menengah Iran. Adapun propelan padat adalah bahan bakar yang biasa digunakan untuk menggerakkan roket. 1.000 ton sodium perchlorate bisa digunakan untuk membuat propelan padat bagi 260 rudal Khaybar Shikan atau 200 rudal balistik Haji Qasim. Peneliti International Institute for Strategic Studies Fabian Hinze meyakini pengiriman sodium perchlorate ini sudah pasti untuk menunjang program rudal balistik Iran. Sodium perchlorate bisa diubah menjadi amonium perchlorate yang biasa digunakan dalam propelan padat roket. Adapun Golbon hanyalah satu dari 2 kapal pengangkut sodium perchlorate asal Cina yang berlayar ke Iran. Masih ada 1 kapal kontainer lagi yakni Jairan yang akan mengangkut 1.000 ton sodium perchlorate lainnya. Namun hingga video ini tayang, Jairan belum berlayar karena bahan kimia tersebut belum selesai dimuat. Pertanyaannya, mengapa Iran mengimpor sodium perchlorate dari Cina? Pengiriman sodium perchlorate Cina ke Iran tampaknya mengindikasikan sejumlah hal. Sejatinya, Cina sudah lama menjadi penyedia sodium perchlorate sejak Barat melakukan pengetatan terhadap pengiriman bahan kimia tersebut. Cina pun telah menjadi pemasok utama sodium perchlorate bagi program rudal Iran sejak pertengahan tahun 2000-an. Hal itu disampaikan oleh Direktur Program Non-Proliferasi Asia Timur Middlebury Institute of International Studies, Jeffrey Lewis. Walau lazim, namun pengiriman sodium perchlorate besar-besaran ke Iran baru-baru ini seolah menjadi indikasi bahwa program rudal Iran kembali bangkit setelah menerima sejumlah pukulan berat. Mulai dari jatuhnya rezim Bashar al-Assad sekutu Iran di Suriah hingga kekalahan Hizbullah di Lebanon. Belum lagi pada Oktober 2024, Israel telah melancarkan serangan udara terhadap berbagai fasilitas produksi rudal Iran. Dengan tibanya ribuan ton sodium perchlorate di Iran, kemungkinan Teheran tak lama lagi akan kembali memproduksi rudalnya. Itu tadi indikasi pertama, yakni kembalinya produksi rudal Iran. Indikasi kedua, bisa saja pengiriman ini menjadi penguat hubungan antara Cina dan Iran yang mulai terjalin erat sejak Teheran dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat dan Sekutu Barat. Pasalnya, sejak Iran menerima sanksi, Cina telah menjadi pembeli gas dan minyak bumi terbesar Teheran. Cina juga menyambut kehadiran Iran di aliansi ekonomi besutannya bersama Rusia, yakni BRICS. Hubungan sektor pertahanan Iran dan Cina juga semakin dieratkan melalui latihan militer gabungan yang diselenggarakan baru-baru ini. Namun, impor sodium perchlorate Iran dari Cina juga bisa menjadi indikasi buruk bagi Teheran. Sebab selama ini, Iran telah membanggakan diri bahwa mereka bisa memproduksi amonium perchlorate sendiri. Namun, impor besar-besaran dari Cina seolah mengindikasikan bahwa Iran telah mengalami masalah pasokan sodium perchlorate setelah menerima sejumlah pukulan berat. Kejatuhan Bashar al-Assad, kekalahan Hizbullah, serangan terhadap fasilitas rudal, hingga menerima sanksi dari Amerika Serikat dan Barat. Meski Iran menerima pukulan dari mana-mana, namun pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, tetap bersikeras menggenjot produksi alutsista mereka.
Ayatollah Ali Khamenei menyerukan peningkatan perkembangan kemampuan militer Iran. Hal itu Ayatollah sampaikan pada Rabu 12 Februari 2025 usai mengunjungi pameran alutsista Iran di Teheran. Ayatollah menyebut Iran tak bisa berpuas diri dengan kemampuan militer mereka saat ini. Seruan itu pun seolah menjadi respons atas ancaman yang dilayangkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada Senin 10 Februari 2025, Trump menyampaikan pandangannya terkait pengurangan laju perkembangan senjata nuklir Iran. Trump menyebut ia lebih suka membuat kesepakatan soal nuklir dengan Iran lewat kertas dibanding harus membombardir Teheran. Pernyataan Trump itu segera menuai kritik karena dianggap tak bertanggung jawab. Trump dinilai meremehkan dengan menyebut segala urusan Iran mudah diselesaikan lewat kesepakatan tertulis atau bom. Menanggapi ancaman Trump, Ayatollah menunjukkan ketidakpeduliannya dengan menyerukan percepatan perkembangan sektor militer Iran. Ayatollah menyebut kini sudah tak ada lagi batas yang harus ia patuhi dalam mengembangkan alutsista, terutama senjata nuklir. Adapun pembatasan yang dimaksud adalah kesepakatan Iran dan Amerika Serikat soal nuklir yang ditekan Amerika Serikat, Iran, dan 5 negara lainnya pada tahun 2015. Kesepakatan itu dikenal juga sebagai Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Dalam kesepakatan itu, Amerika Serikat berjanji akan menarik sanksinya terhadap Iran asal Teheran memperlambat laju perkembangan senjata nuklirnya. Namun, baik Amerika Serikat maupun Iran saling tuduh bahwa keduanya tak menaati kesepakatan. Akhirnya, pada tahun 2021, Trump pun menarik diri dari kesepakatan dan Iran diduga kembali melanjutkan pembuatan senjata nuklir mereka. Kira-kira di periode keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, apa rencana Trump terhadap Iran kali ini? Sikap Trump terhadap kepemilikan Iran akan senjata nuklir rupanya masih sama seperti dirinya beberapa tahun yang lalu. Pada 4 Februari 2025, di depan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menegaskan bahwa Iran tak boleh memiliki senjata nuklir. Ia mengancam jika Iran nekat mengembangkan senjata nuklirnya, maka Teheran akan terjerumus pada situasi yang tak menguntungkan. Meski demikian, Trump tak merinci situasi apa yang ia maksud. You said earlier today that it was tough for you to implement these sanctions on Iran, but you did indicate that you were willing to negotiate with them. What would that look like, and are you in conversations with them? I really want to see peace, and I hope that we're able to do that. They cannot have a nuclear weapon. It's very simple. I'm not putting restrictions. They cannot have one thing. They cannot have a nuclear weapon. And if I think that they will have a nuclear weapon, despite what I just said, I think that's going to be very unfortunate for them. If, on the other hand, they can convince us that they won't, and I hope they can. It's very easy to do. It's actually very easy to do. I think they're going to have an unbelievable future. Iran menjadi salah satu aktor penting di Timur Tengah yang memiliki kekuatan mumpuni. Iran bahkan telah membangun jejaring proksinya di sejumlah negara Timur Tengah. Dan senjata nuklir merupakan salah satu tujuan besar Iran yang dikecam mati-matian oleh Amerika Serikat dan Israel. Namun, dengan pukulan berat bertubi-tubi yang dialami Iran, Teheran nampaknya memilih untuk mundur selangkah. Meski demikian, bukan berarti Iran menghentikan ambisinya mengembangkan alutsistanya. Terbukti dengan kedatangan ribuan ton bahan kimia pembuat bahan bakar roket dari Cina. Kira-kira langkah apa yang akan diambil Ayatollah Ali Khamenei di tengah situasi babak belur Iran? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.